bernyanyi dalam politik. Sahabat Millennial Spirit Channel, saat ini saya berada bersama dengan 3 orang musisi. Ada KE Mokhtar Wanda, kemudian ada KE Irmawan, dan juga KE Kamarudin. Say hello dulu, say hello dulu, say hello. Oke, baik. KE Irmawan ini adalah calon legislatif dari Partai Bulan Bintang, begitu. Bulan Bintang, kemudian Kak Mokhtar Wanda dari Partai Bulan Bintang juga. Sedangkan Kak Kamarudin yang terkenal dengan lagu Jamila ini dari Partai Gelora, singkatannya dari Gelombang Rakyat. Oke, baik, sahabat Millennial Spirit, hari ini kita akan berbincang soal seni dari ketiga musisi kita, dan juga kita berbincang soal yang namanya caleg, calon legislatif. Ya. Pasti duda kalau nanti saya tanya sesuatu tentang caleg. Baik, pertanyaan-pertanyaan saya ini informal, jadi tidak terlalu ya kalau dibilang Kakak Mokhtar jangan ketakutan ketika mendengar pertanyaan saya. Apakah takut dengan saya? Saya cantik kan malam hari ini? Cantik begitu. Oke, baik. Berbicara soal seni, Kak Mokhtar, kemudian KE Kamarudin, KE Irmawan, ini sudah melanglang buana. Kota ND pastinya sudah tahu trik record dari KE bertiga ini. Ya, sejak kapan KE mereka suka dengan yang namanya dunia seni? Kita ke yang paling senior dulu, KE Mokhtar Wanda. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya menyapa pemirsa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya sebenarnya menyangkut dengan seni berawal dari tahun 80-an ya, 80-an akhir gitu. Jadi sejak itu di seni mencipta lagu dan penyanyi. Lagu album saya yang pertama judulnya Muri Mata Sama. Muri Mata Sama. Muri Mata Sama. Oke. Di zaman-zaman Madu Racun dulu, Tiko Keju dulu, zaman itu ya. 80-an itu. Jadi setelah Ica Bobi, Hari Sumbi udah langsung saya gitu. Sisi setahun saja. Gitu. Ya berawal dari situ. Dari tahun 80-an sampai dengan tahun 2023. Berarti terhitungnya sekitar 40 tahunan lebih begitu. Oke, wow, luar biasa. Tepuk tangannya dulu dong. Oke, dari KE Mokhtar saya beralih ke KE Irmawan. Ini wajahnya mirip artis selebriti. Yang kalau ngomongnya itu agak belepotan, itu siapa kakak? Siapa ya, saya lupa namanya. Tapi seperti itulah. KE Irmawan ya. Oke. KE Irmawan ini juga adalah seorang seniman, pencipta lagu juga, dan juga penyanyi. Gitu. Satu lagu yang sampai saat ini saya masih ingat itu adalah lagu BCA, Bir Campur Anggur. Dinyanyikan sedikit dong liriknya. Satu lirik saja, satu lirik. Nore, 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 kita panggil say Eje. Oke, mantap sekali. Nah, Kak Irmawan suka dunia seni itu sejak kapan? Saya, kalau mau dibilang dunia seni, saya berawal dari seniman-seniman dari tingkat sekolah. Tingkat sekolah. Oke. Saya SD itu saya sudah mengenal dunia musik sebenarnya. Mengenai menciptakan lagu itu, SMP saya sudah menciptakan lagu. Oke, dari SMP sudah bisa menciptakan lagu. Saya sudah menciptakan. Otodidak atau belajar dari? Saya otodidak pada waktu itu. Oke. Otodidak, karena dulu ada guru-guru penyemangat, guru-guru kesenian pada waktu itu. SMP di mana waktu itu? Saya SMP negeri pindah ke SMP Kilimut. Jadi saya selesainya tamatnya di SMP Kilimut. Oke. Jadi guru-gurunya ini yang berpengaruh dari juga. SD saya sudah ada guru penyemangat saya pada waktu itu. Jadi saya sudah belajar kreasi seni. Waktu itu ada kreasi seni lokal yang harus diajarkan dari sekolah dulu. Saya selalu lakukan itu. Saya selalu giat untuk menjalani musik seperti apa, mengenal musik tradisional dan mengenal musik ala modern pada waktu itu.
Jadi pada waktu itu saya sama Bung Oman tuh sering sama Om Ebet. Jadi SMP kita sudah bentuk grup itu dari panggung ke panggung itu pada waktu itu. Pada waktu itu perpuluhan. Ya, saya Oman sama Ebet sudah bentuk. Filsufah pada waktu itu. Dan kita masih usia-usia dini, usia-usia kecil pada waktu itu. Itu udah dikenal di mana-mana, udah masuknya. Jadi bakatnya memang sudah ada dari waktu masih SMP ya, Kakak Irmawan, keren sekali. Oke, tepuk tangan dulu untuk Kakak Irmawan. Kita beralih ke Kakak Komarudin. Ini kalau di Ende jalan pasti langsung ingat Jamila Huta. Oke, Kakak Komarudin sejak kapan suka dengan dunia seni? Kalau saya pas SMA ya, pastinya pas SMA. Tahun 99 saya tamat SMA. 2000 sekitar 2000 berapa ya? 8 saya buatkan beberapa album masih kaset bentuk pita. Itu dan bertajuk Tunangaku, lagu dari Bung Hajimat. Yang kemudian saya beralih album keduanya lewat VCD, yaitu album bertajuk Jamila. Nah, pada saat itu. Untuk hobi sih memang di sekolah sering bersenda gurau bersama teman atau apa, sambil nyanyi, sambil pukul meja, sering di sekolah. Jiwa musiknya memang sudah ada. Sudah mengalir. Akhirnya ikut bersama Bung Pons Oja, sering ke panggung juga bersama Pons Oja itu dari band Nusantara saya ikut, Robert Pos saya ikut, ya belajar dari situ mengalir begitu saja. Mengenai menciptakan lagu memang tercipta begitu saja mengalir ya, dari setiap sisi kejadian yang ada saya tangkap digubah menjadi sebuah lagu. Seperti itu. Oke deh, baik. KE Mokhtar Wanda ini paling senior di antara KE Irwan dan juga KE Komarudin. Ini Komarudin atau Kamarudin? Kamarudin, oke. Baik, KE Mokhtar, lagu-lagu yang KE Mokhtar ciptakan ini banyak hits, banyak booming di kota ND. Dan itu 80% kalau kami yang penikmat seni, itu dilihat itu menggunakan bahasa daerah. Gitu. Kenapa? Apakah tidak ya mungkin ada selipan lagu-lagu dengan bahasa Indonesia atau lagu pop atau mungkin lagu dengan bahasa asing, tetapi fokusnya ke lagu-lagu bernuansa daerah gitu. Jadi pada awalnya itu tuh waktu itu di Jakarta. Saya waktu itu ke studio Yumansa dari Cipulir itu waktu itu almarhum Pak Thomas Ledekosa. Saya tempatnya si Ferry Prata itu. Waktu itu kemudian dia operator di studio itu. Waktu itu kita ada kegiatan ini di Jakarta, ada seni drama Fantasi Sematan. Tapi dia tanya menyangkut dengan lagu-lagu dari timur gitu. Lagu timur. Jadi tidak ada sama sekali. Jadi ditanya kira-kira bisa dapat lagu-lagu daerah gitu. Berangkat dari situ saya itu bisa menciptakan lagu. Yes. Awalnya di situ. Awalnya dari situ. SMP. Kalau Kakak Kamarudin masih SMP, KE sama SMP berarti saya mungkin masih TK. Oke. Jadi akhirnya saya bikin lagu di tes sudah. Waktu itu kan Human Dermansa ini kan salah satu playernya untuk menerima wajah baru di TVRI. Waktu itu TVRI booming. Belum ada stasiun TV yang lain. Belum ada TV swasta, betul. Akhirnya saya dikasih kesempatan untuk itu dites untuk bikin lagu dan saya juga nyanyi kan waktu itu. Jadi lagu yang saya bikin saya cipta itu lagu-lagu daerah paling pertama untuk NTT. Sebenarnya untuk menyangkut dengan lagu Indonesia juga ada. Bagi-bagi Karang ada beberapa satu album macam-macam. Lebih fokus ke itu. Misinya memang untuk supaya bisa ini lagu-lagu daerah kita. Di zaman itu memang muncul kita sebenarnya karena lagu-lagu Ambon jadi ketutup ya lagu-lagu dari timur kan terus. Nah waktu itu gitu. Di sampai tahun berapa itu saya cipta sekitar 200-an lagu gitu. Saya kan di 10 tahun yang lalu 10 tahun yang lalu kita termasuk di KCI Yayasan Karya Cipta Indonesia. Karya Cipta Indonesia. Jadi saya salah satunya itu anggota dari KCI dan lagu yang saya daftarkan di sana ada 150 lagu 10 tahun yang lalu. Belum ditambah yang ini.
Oke. Ya. Kalau terhitung sampai dengan Desember 2023, jumlah lagu yang diciptakan KM Mokhtar? Bisa jadi 200-an lebih ya. 200-an lebih. Hanya beberapa lagu sih yang dihafal gitu ya. Oke, iya. Kalau KE Irmawan sendiri? Apa itu lagunya? Yes. Banyak lagunya. Berapa lagu yang sudah diciptakan sampai dengan tahun 2023 ini? Kalau yang sudah diciptakan ya mungkin 100 lebih. 100 lebih. Yang sudah diorbitkan ada beberapa album kalau berkisar atau hitung dari album kita kaset pada masa itu sampai sekarang mungkin sudah sekitar 90-an, 80-an. 90-an atau 80-an. Oke. Kayak Komarudin? Saya lupa. Lupa. Kadang-kadang dalam pikiran saya masih ada lagu-lagu terbaru yang belum kita orbitkan. Jadi kadang lagu lama yang kita lupa. Itu kebiasaan. Jadi pencipta lagu itu mengalir begitu saja. Ya, kemudian kalau untuk jumlahnya sih ya masih puluhannya buat saya. Tetapi ada puluhan lagu yang belum saya salurkan ke YouTube, itu masih banyak. Masih menunggu momen-momen tertentu lah buat saya. Artinya dalam mengenai lagu-lagu, kenapa kami membuat lagu daerah? Ya karena kecintaan kami terhadap daerah tadi. Yes, kecintaan terhadap Endelio, begitu. Peduli. Yes, selalu mewarisi apa ya kalau dibilang dari nenek moyang kita, begitu, dari bahasa dan lain sebagainya. Termasuk Rekreasi juga itu tidak terbatas. Oke, Jenis apapun tidak terbatas. Artinya untuk Ende kita berikan yang terbaiklah dari kami. Iya. Baik. Oke, inspirasi. KE Mokhtar, KE Irmawan, KE Komarudin. Tidak gampang kalau orang bilang menciptakan sebuah lagu, begitu. Saya suka membuat puisi. Kalau membuat puisi itu kita perlu momen tertentu. Orang bilang menciptakan lagu juga harus perlu momen tertentu. Di antara KE bertiga mungkin bisa berbagi pengalaman untuk sahabat milenial spirit. Inspirasi KE menciptakan lagu itu dari mana? Kalau saya dari alam sekitar itu. Waktu itu memang kita berangkat dari kerinduan kita terhadap tanah air. Waktu itu kan saya di Jakarta. Waktu di Jakarta, jauh. Jadi Tanah saya rantau. dimanapun juga muncul membayangkan bagaimana alam kita. Kalau dibanding di Jakarta kan jauh ya. Jauh, betul. Jadi ya rindu itu. Bikin lagu, bahasanya juga. Waktu itu memang jarang juga kita ketemu orang Endelio di sana. Transportasi kan terbatas. Dulu kita berangkat ke sana pakai kapal kayu. Kapal kayu. Okay. Dulu kan gitu, artinya hanya kapal Ratu Rosari ya, itu dengan Stella Maris. Selanjutnya pakai kapal kayu. Pakai kapal Kalau mau ke kayu. Surabaya itu 1 minggu. Oke. Bisa muat sapi di Bima, di Wengapu gitu. Baru ke sana. Jadi Berarti berangkat dari itu. Zaman dulu tuh pengorbanannya luar biasa, begitu Sangat luar KE. biasa. Oke. Kalau KE sendiri, KE Komarudin? Inspirasinya? Itu tercipta dari memang seperti tidak jauh ya dari sekitar. Kebanyakan dari teman juga yang menceritakan kisah-kisahnya. Terkadang dari diri kita sendiri. Oke. Terkadang. Itu membutuhkan inspirasi yang cukup tenang. Duduknya agak tenang, jangan di tempat-tempat ramai lah. Kalau lagi mood, ya lagunya cepat selesai. Dalam 1 hari, hitungan menit, 25 menit Selesai, begitu. Oke. Nah, biasanya seperti itu. Kalau lagi ya pemikiran kita lagi kacau atau apa, Susah. bisa jadikan satu. Oh, bisa juga jadi satu lagu begitu. Inspirasi. Kalau misalnya saya kasih contoh begitu ya KE, kalau misalnya saya lagi jengkel dengan seseorang itu bisa jadi lagu. Iya, bisa. Dengan mood saya yang berantakan. Oke, kalau begitu nanti saya titip satu lagu. kebetulan. Oke, kalau KE Irmawan sendiri? Kalau saya menciptakan lagu itu saya menggambarkan kisah nyata itu tersendiri. Kemudian secara fiktif itu sendiri. Jadi kita dominan menciptakan lagu itu dari struktur kejiwaan kita, bagaimana moodnya kita menciptakan lagu. Kisah nyata nih. Kalau saya biasanya kisah nyata paling cepat. Iya. Melihat keadaan Melihat sekitar. keadaan saya paling cepat. Ya. Kisah nyata saya paling cepat goreskan lagu itu tuh. Ya. Apalagi menyangkut pribadi saya, keluarga saya. Wah, saya cepat itu. Kalau yang 50-50 itu
itu bisa kita lakukan percintaan. Kadang-kadang lagu-lagu kan nyarung-nyarung dikit percintaan semua. Rata-rata percintaan semua. Iya. Jadi kita moodnya itu menggambarkan dalam satu lagu itu tuh tergantung motifnya apa dulu. Ya. Lagu itu kita ciptakan motifnya, oh ini kisah nyata ini, kita gimana, oh kisah nyatanya seperti ini kita bikin. Banyaknya keluhan. Oke, saya langsung di benak saya nih Kak E, tiba-tiba saya ingat bahwa kalau seandainya tiba-tiba ada tetangga di sebelah yang sedang permisi KDRT misalnya, itu bisa jadi gampang sekali. Kalau saya paling cepat. langsung jadi lagu. Wih, keren, mantap ini. Otodidak ya. Ini musisi-musisi yang luar biasa. Oke. Baik, kita sudah banyak membahas soal musisi, soal seni begitu untuk KE bertiga. Nah, KE bertiga ini adalah musisi yang paling terkenal di Kabupaten ND. Sangat terkenal, tidak bisa dipungkiri. KE Mokhtar Wanda, KE Irmawan, dan juga KE Komarudin. Bertiga ini sangat terkenal. Nah, satu lagi, ya, ini masih sudah diberikan nih, ketika saya bilang satu lagi. KE ini juga ikut mencalonkan diri sebagai anggota Dewan, begitu. KE Mokhtar Wanda, Dapil 1 dari Partai Bulan Bintang. KE Irmawan, Dapil 1 juga dari Partai Bulan Bintang. KE Komarudin, Dapil 1 juga dari Partai Gelora, Gelombang Rakyat. Oke, Gelombang Rakyat. Baik, apa motivasi KE bertiga? Dari seorang seniman sampai ingin menjadi calon legislatif. Saya berangkat dari kepedulian ya, melihat keadaan itu macam situasi kondisi dari ND kita yang tercinta. Saya kan lebih ini kan di luar ya, bagaimana perkembangan ND gitu macam. Saya ke dunia politik sudah 20-an tahun. 20-an tahun. Yes. Dan sampai sekarang saya memegang salah satu partai, yaitu Bulan Bintang. Saya ketua DPP. Ih, mantap. Luar biasa. Cuma bagaimana juga ya kita ikut caleg ya. Ikut caleg itu, ya itu berangkat dari kepedulian kita. Kepedulian terhadap masyarakat. Bagaimana? Jadi banyak yang aspirasi yang belum terangkat ya, yang diperjuangkan gitu. Oke. Jadi balong menyangkut dengan legislatif kan ada 3 hal pokok yang perlu itu, menyangkut dengan undang-undang atau peraturan, budgetingnya, terus fungsi pengawasannya. Jadi menurut saya sih ya, bagaimanapun juga kita lebih maksimal kalau kita masuk dalam dunia politik itu, kalau kita memperjuangkan sesuatu. Oke, lebih bisa menyuarakan aspirasi dari masyarakat begitu. Oke, baik. KE Irmawan? Kalau saya gini, kalau saya terus terang, saya ini seniman murni ya, seniman sejati Kabupaten ND. Dulu, bukan dulu, artinya saya melangkah dari saya masih bayi dalam mengenal musik itu, saya belum pernah mengenal itu politik seperti apa. Oke. Tentunya belum pernah mengenal. Sejak kapan mengenal politik? Saya mengenal politik itu tuh 10 tahun kemarin dulu, 10 tahun kemarin. Saya ada juga ditawarin untuk mengikuti caleg untuk DPRD Kabupaten. Tetapi pada waktu itu saya belum bersedia, belum siap, karena saya butuh belajar. Nah, maka tahun 2024 ini saya baik karena saya kemarin 5 tahun kemarin, 7 tahun kemarin saya sudah banyak belajar. Saya banyak belajar dalam hal itu. Nggak bagaimana sepak terjangnya politik, kemudian cara menembuskan sasaran politik seperti apa, motivasi pribadi, semuanya untuk rakyat. Jadi untuk bagaimana orang yang di dekat kita perlu kita terobos untuk itu. Berarti 2024 sudah siap? Saya sudah siap. Sangat siap? Oke, luar biasa. Kalau KE Komarudin sendiri? Saya tertarik dengan politik sekitar 15 tahun yang lalu. Itu pun pernah tahun kemarin, tahun 2019 ya, kalau tidak salah saya pernah. Caleg juga? Oke, saya ingat. Ya, tetapi yang Maha Kuasa belum menunjukkan kita di situ ya. Oke, belum rezeki. Belum rezeki di kita. Nah, kali ini saya dari Partai Gelora juga kembali terjun. Nah, ini yang menarik. Saya kembali terjun itu karena rasa peduli saya terhadap masyarakat yang saat ini yang salah artikan tentang caleg legislatif itu. Fungsi-fungsi yang seharusnya dilaksanakan oleh para legislatif
mungkin kebanyakan bansos. Saya katakan seperti legislatif bansos lah kebanyakan. Bantuan sosial. Bantuan sosial. Oke. Jadi tujuannya manipulasi tentang bansos itu. Nah itu tertarik buat saya. Makanya dari saya masuk ke Partai Golkar sesuai dengan big boss saya ya, Fahri Hamzah. Partai Gelora. Gelora. Jadi saya tertarik karena itu tadi krisis politik kita yang ada di Kabupaten Ende ini, saya rasa sudah sangat jauh. Karena penilaian masyarakat sudah berbeda dengan anggota legislatif. Seakan-akan menganggap anggota legislatif itu anggota legislatif bansos. Iya. Anggota legislatif jadi fungsinya bansos. sudah tidak bergerak dengan seperti yang seharusnya. Jadi saya dari Partai Gelora ini merasa perlu kita kembali ke jalurnya lah, saya rasa. Untuk masyarakat yang sebenar-benarnya yang dipentingkan itu. Saya berjuang untuk masyarakat itu perlu, karena dunia seni juga sebagian dari politik tadi. Nah, politik juga sebagian dari seni. Itu menurut saya. Ya. Oke. Terima kasih Kak Eko Marudin. Dari KM bertiga, saya punya satu pertanyaan lagi. Ini menggelitik. Kemarin, bukan kemarin ya, sebenarnya dari beberapa minggu kemarin, itu kalau kita lewat di jalan persimpangan, apalagi di jalan menuju Pasar itu, ada satu baliho yang menggelitik saya. Dan itu juga apa ya kalau dibilang menggelitik masyarakat Kota Ende. Lagi viral sekarang ya. Itu miliknya Mokhtar Wanda. Aduh, ini baliho yang berbeda dari semua calon legislatif. Di mana foto KM Mokhtar Wanda itu terbalik. Ya. Lalu di situ juga apa namanya? Kalau dibilang tagline-nya itu jungkir balik, kalau saya tidak salah. Betul. Siap jungkir balik, begitu ya. Siap jungkir balik. Nah, Kak Emo kan ceritakan sedikit. Jadi sebenarnya itu kan dari tagline itu kan jungkir balik, suatu pesan moral sebenarnya. Oke, betul. Kita siap jungkir balik untuk masyarakat. Artinya apapun yang terjadi, kita membawa aspirasi dari masyarakat. Ya itu kembali lagi itu. Siap jungkir balik. Siap jungkir balik. Ya, makanya kita perjuangkan bagaimanapun juga, termasuk kita bikin. Sebenarnya itu trik marketing juga sih. Yes, itu yang mau saya jelaskan itu. Jadi pikiran saya begini, dari sekian ribu atau ratusan beliho yang terpapar di jalan, mungkin orang hanya lewat saja, tidak pernah dibahas itu misalnya. Tapi ya syukur gitu, orang masih bahas tentang itu. Iya. Jadi waktu pemasangan awal juga banyak yang itu, om salah itu pasang itu, biarin aja, oh salah kah? Begitu pas mendekati tinggal lihat itu, oh ini jungkir balik. Nah ini contoh jungkir balik seperti itu. Ada maknanya. Tapi saya terus terang saja, bagaimanapun punya nyali untuk bikin itu. Kalau orang tidak punya nyali bikin baliho itu tidak mungkin dia pasang. Dia berpikir panjang gitu. Terus yang terakhir itu menyangkut dengan itu, saya berpikir bahwa di surat suara itu tidak ada foto. Dengan orang membahas tentang jungkir balik itu, nama saya mungkin teringat gitu. Oke. Sama Mokhtar Wanda. Trik marketing. Salah satu terobosan. Trik jitu ya. Jadi saya juga mohon maaf untuk misalnya Kabupaten Ende. Ya itulah. Juga rasa kepedulian kita. Mau jungkir balik ya mau apa? Itu bahasa-bahasa seni juga sih. Tapi memang berawal dari seni begitu ya. KM Mokhtar sendiri juga adalah seorang seni, jadi baliho juga semuanya nuansanya seni. Tapi ini benar trik marketing unik ya. Jadi menginspirasi para masyarakat ketika mereka lewat. Ya, kalau lihat sebagian baliho ya biasa-biasa saja. Tapi ini ada yang berbeda. Terus langsung keingat otak kiri. Siapa tahu ketika masuk nanti pas mau coblos, oh iya. Itulah harapan kita sih. Iya, amin. Saya pasang malam jam 8 pagi. Itu jam malam ya, jam 8 pagi besok udah di kota dari timur sana ya, dari Malaka, teman-teman yang itu. Itu fotonya kenapa terbalik gitu? Mereka kan baca jungkir balik. Jungkir balik. Bisa gitu. Jadi akhirnya di komentar punya nyali ya begitu. Tapi bagaimanapun tidak ada maksud yang itu, hanya untuk supaya menyatakan sikap kita bahwa kita berjuang untuk masyarakat. Ya seperti itu jungkir balik itu.
Jadi gitu. Begitu, berbeda dari semuanya. Yang namanya baliho itu pasti mau terpampang nyata, foto yang cantik, yang ganteng, yang pesona. Kalau saya terus terang dari dulu nggak tahu ya, biasa nyanyi kan juga begitu. Itu saja ya. Saya juga mohon maaf untuk saudara-saudara saya. Tapi diharapkan juga kan ini bisa dihafalkan namanya Ahmad Mokhtar Wanda. Ahmad Mokhtar Wanda. Oke, baik Kak Irmawan, Kak Mokhtar Wanda dan juga Kak Komarudin. Ya. Seandainya jika KE bertiga terpilih menjadi anggota DPR, begitu. Apa nanti yang akan KE lakukan dalam dunia seni, menyangkut seni? Ya. Yang paling pertama ya kalau seni menyangkut dengan budaya ini, Endilio ya. Endilio. Bahkan dengan naga itu ada 3 etnis besar di Kabupaten Ende ya. Ende, Lio, dan Nage. Jadi bagaimanapun juga kita paling tidak mempertahankan budaya kita. Bagaimana supaya masyarakat luas umum itu bisa tahu dengan lagu yang kemarin yang kita bikin itu dari awal. Terus kalau memang saya paling pertama kan ucapan banyak terima kasih dan syukur kepada Tuhan apa yang saya inginkan lebih maksimal kalau saya di Dewan nanti. Jadi yang saya perjuangkan jelas seluruh aspirasi dari dapil saya terus terang saja diperjuangkan untuk itu ya. Itu mungkin balik lah untuk itu. Jadi ini sih kalau memang kita itu masuk. Oke, amin kita berdoa semoga amin. Amin juga. amin. Oke, kalau Kakak Irmawan sendiri? Kalau saya itu seni itu konversi ya. Seni itu kalau kita bikin kecil menjadi besar. Oke. Jadi seni itu kalau dibilang Kabupaten Ende sendiri sekarang ini seni ini banyak yang hilang, ya toh. Seni-seni musik khas Kabupaten Ende, Endelio, bahkan saya jangan sebut daerah-daerah Bajawa dulu Manggarai, banyak yang menghilang. Jadi kita menginginkan seni itu tuh kembali mewujudkan satu yang unik itu, yang komersil itu yang perlu kita kembali. Ya, jangan kita menangkis dia, kita harus terima bagaimanapun seni itu harus bisa berkembang. Kalau seandainya Tuhan mengangkat saya jadi anggota dewan ya. Jadi sistematis dalam bekerja, seniman yang bisa duduk di kursi dewan itu, dia jangan hanya memikirkan area jelata saja yang bagaimana. Seni juga penting, karena itu pengobat rindu, pengobat untuk siapapun. Kalau dia sakit mendengar musik itu pasti dia penyemangat buat dia. Makanya saya bilang komersilnya seni musik yang ada di Kabupaten Ende ini perlu kita galakkan lagi, perlu kita biasakan lagi. Banyak yang hilang. Saya contoh dulu kayak Sanggualu, Rokatino udah nggak ada lagi sama sekali. Tidak ada lagi, menghilang. Selendang juga menghilang. Unggolamba juga sudah menghilang. Bahkan Jokaju punya sekarang tidak. Jokaju di daerah pun yang kreativitas budaya yang ada di Kabupaten Ende sudah banyak punah, hampir tipis. Bahkan orang yang biasa dulu tahun-tahun 80-an, 90-an itu sudah berbondong-bondong orang dari Jakarta pun datang kemari untuk menikmati itu. Tapi sekarang sudah 0,0, tidak digunakan lagi itu. Padahal itu komersil nenek moyang kita yang kita harus bawa. Jadi saya mengharapkan untuk masyarakat Kabupaten Ende, ya dukunglah saya untuk bisa fight supaya budaya seni musik selain itu bisa membias untuk Indonesia dan go internasional. Itu yang paling penting. Saya kira itu saja. Oke, amin ya. Kayak Komarudin? Kalau buat saya sih, simpel. Simpel. Mengajak semua komunitas yang ada ya. Jika saya didukung ya oleh masyarakat pada umumnya, apalagi orang-orang seni. Orang-orang seni kan banyak di Kabupaten ini. Tetapi kok di legislatif kan salah satu tidak ada. Itu kan sangat-sangat miris buat kita. Makanya saya menawarkan diri dari Partai Gelora ini. Saya pribadi, mari kita dukung bersama ya. Karena apa? Setiap yang saya perhatikan di sini, banyak budaya-budaya kita yang diselewengkan juga. Dan memang kita harus perjuangkan mengenai peraturan daerahnya harus ada itu. Perlindungan aset budaya itu harus ada. Nah disitulah fungsinya kita, anggota legislatif. Jika saya dipercayakan, mari kita buat perancangan undang-undangnya, perlindungan budaya kita, perlindungan buatlah perdanya atau apa, banyak
banyak ini saya lihat kemarin contoh tenun ikat itu dijadikan motif pakaian atau apa, tidak ada perlindungan. Harus ada hak ciptanya. Seperti lagu saya, harus buat hak ciptanya, jangan didaftar ke Jakarta saja. Daerah kita harus punya ada. Jadi saya dalam perspektif saya, pandangan saya, disinilah kelemahan kita. Kelemahan kita para seniman Indonesia ini ada, tetapi kita berusaha, mari kita tutupi dengan melihat ke depan lagi, menutupi kekurangan ini bersama kami, para caleg inilah yang kita harapkan itu. Yang kemudian untuk beberapa hal yang mungkin belum bisa kita sampaikan ya di sini, tetapi dengan caranya kami mencalonkan diri ini, pasti para seniman Kabupaten Indes ini mungkin bisa melihat, bisa prihatin, ataupun dengan berbagai macam caranya bisa membantu kami ke depan. Kita memang sih jauh di mata orang punya, siapa sih kalian? Tetapi inilah kami. Kami bukan siapa-siapa, tetapi kami banyak dikenal daripada yang lain. Banyak dikenal, tetapi sayangnya itu kita butuh dukungan lebih banyak lagi dari masyarakat. Lihatlah kami ini, seperti kami melihat kalian. Oke. Nah, luar biasa. Kita berikan aplaus dulu untuk KAI bertiga. Oke, semoga amin di tahun 2024 KAI bertiga ini bisa mewakili. Amin. Oke, baik. Sebelum kita tutup acara kita pada hari ini, saya ingin mendengarkan sebait saja KAI bertiga menyanyikan lagu fenomenalnya. Kalau KAI Komarudin dengan Jamila, KAI Irmawan dengan BCA, KAI Mokhtar Wanda ini dengan Nurmala. Oke, kita mau dari siapa dulu nih? Senior dulu. Oke, senior dulu, silakan KAI. Jadi memang Nurmala itu ciptaan kami berdua ya, saya dengan Yusuf. Oke. Itu sih album yang keempat dulu itu macam. Jadi kayak kita coba itu ya. Ulang kebanyakan. Wata Nurmala atas Mina Masa Iki Joko Mera Kajo Iwatama. Lanjut. Tejer Etarare Tegai Atesare Keren. Dulu di zaman itu sampai Nurmalanya, ada lagu-lagu Ketinda lagi. Oke, Pelulu Merah Murah, ada banyak. Banyak. Ya itu sih. Oke. Tapi saya suka anak-anak muda sekarang ini banyak merecycle kembali lagu-lagunya KAI bertiga. Itu keren-keren ya, dengan musik-musik ala-ala modern. Tapi diharapkan jangan sampai menghilangkan sifat asli dari lagu tersebut, begitu. Oke, kalau KAI Irmawan, BCA? BCA itu album ketiga saya. Album ketiga. Oke. Album pertama dulu Moki Coca-Cola itu tahun 2000-an. 2001 Parete Aremu, 2003 Bir Campur Anggur. Saya ingat waktu lagu Bir Campur Anggur itu saya SD. Masih SD waktu itu. Oke, sedikit nyanyikan dulu KAI Irmawan. Dore kita panggil say ejae menenangkan say la kami anak muda BCA Bir Campur Anggur. Oke, KAI Komarudin. Oke, biasanya disapa tiga kan? Oke. Jadi lagu ini saya akan bawakan untuk pemirsa semua, khususnya masyarakat Kabupaten Enden yang sampai saat ini masih menyukai lagu ini. Jadi sepenggal saya. Jamila wata puru moro tambo kawano jono mai pangamoro ina baba jajuru beto. Jamila wata takura kirombo kere kobe bade bade kobe dulera. Jamila wata. Ya sampai motan di sini. Oke, keren, mantap. Terima kasih KAI bertiga, KAI Mokhtar Wanda, KAI Irmawan, kemudian KAI Komarudin yang hari ini sudah bisa menyempatkan waktu bersama dengan tim Millennial Spirit Channel. Kita berdiskusi menyangkut seni dan juga sedikit ya tentang KAI bertiga yang dunia politik begitu. Oke, sebelum kita akhiri, saya minta mungkin
Kayak sedikit bisa mempromosikan diri kepada masyarakat Kabupaten ND begitu. Silakan. Oke, terima kasih. Yang paling pertama saya ucapkan banyak terima kasih untuk Millennial Spirit itu sudah mengundang kami di situ. Saya hanya menyampaikan kepada masyarakat Kabupaten ND bahwa jangan ragu lagi untuk memilih kami dari seniman untuk bisa duduk di caleg. Kami siap dengan segala macam itu. Jadi bagaimanapun juga masalah Kabupaten ND kita juga cukup tahu. Kita start dari awal juga begitu. Jadi jangan ragu memilih Partai Bulan Bintang. Saya ketua Bulan Bintang nomor 13 dan teman-teman yang lain juga teman-teman yang lain dari partai yang lain. Okay. Kalau menyangkut dengan musisi ya kami siap untuk membawa aspirasi dari saudara-saudara. Oke, terima kasih Kak Mokhtar Wanda. Kak ya, kalau saya terima kasih buat Millennial Spirit yang telah membackup kami bertiga pada malam hari ini. Semoga tetap optimis. Teman-teman di luar yang menonton tolong dibantu di subscribe, komen, dan like. Tentunya saya secara pribadi Irmawan Lada menyampaikan sehat walafiat untuk kita selamat Natal dan Tahun Baru. Semoga kita tetap pada porsi yang baik. Memilih caleg jangan dinilai dari uang, materi, semua. Berilah kualitas, kuantitas, dan maju kita gentar. Kemudian membangkitkan rakyat jelata seperti apa, menemani rakyat jelata di mana saja berada. Sistem kerjanya komersil, tetapi pasti oke dan profesional. Saya kira itu saja, dukung kami, jangan pernah ragu. Mantap, keren. Kayak Kamarudin? Oke. Pribadi saya ucapkan banyak terima kasih juga kepada Millennial Spirit ya, yang sudah mengundang kami pada malam hari ini. Yang kemudian dengan adanya Millennial Spirit ini, kami bisa menyampaikan aspirasi kita sebagai seorang caleg juga di balik seniman ini. Jadi seniman ini silakan karya kami dinikmati sesuka hati, yang kemudian menjadikan satu inspirasi juga buat kalian, para pemirsa. Dan jangan lupa, saya dari Partai Gelora ya, nomor 4 dari Partai Gelora, Dapil 1. Sama-sama Dapil 1 ya. Sama-sama Dapil 1. Harapkan dari teman-teman semua, dari para seniman yang ada di Kabupaten ND maupun dimanapun berada, secara umumnya masyarakat Kabupaten ND, mari kita dukung orang seniman satu kali ini. Kasih kesempatan buat kami untuk buktikan di hari depan. Amin. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih kami ucapkan untuk Kak Mokhtar Wanda, Kak Irmawan, dan juga Kak Kamarudin ya, yang hari ini sudah sekali lagi menyempatkan waktu bersama dengan tim Millennial Spirit Channel. Baik, sahabat Millennial Spirit Channel, terima kasih untuk kebersamaan kita. Kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan dengan narasumber yang lebih kece lagi. Saya Dewi Ingrid pamit, selamat Natal dan Tahun Baru. See you next time. Bye-bye. Bye.